Halo sahabat Harbun, main petasan, makan pepaya, pergi cuti tamasya, masuk agenda. Jangan bosan melihat saya, karena pasti narasumbernya berbeda. Kembali lagi dengan saya Sodik Abdillah di podcast Sahabat Harbun. Pada podcast kali ini tentunya ada yang berbeda nih sahabat Harbun. Kita kedatangan dokter kebidanan dan kandungan di Rumah Sakit Harapan Bunda Lampung Tengah tentunya ya. Yaitu Dr. Bayu Maulana SPOG. Halo dokter. Halo mas. Selamat datang dokter di podcast Sahabat Harbun dokter. Ya, terima kasih kesempatannya. Dokter ini gimana pertama kali masuk podcast ya dok ya? Sahabat Harbun. Pertama kali seumur hidup di podcast. Gimana dok rasanya dok? Deg-degan? Ya, biasa aja sih. Biasa aja ya. Karena banyak dok yang request kapan dong podcast sama dokter Bayu. Ya banyak yang tanya-tanya. Nah kita ini udah wujudin nih dok sama dokter Bayu. Mungkin nanti banyak ini yang apa ya, yang pertanyaan-pertanyaan nanti mungkin dijawab sama dokter, nanti mungkin dari pertanyaan saya nanti mungkin dok. Ya, gitu. siap. Bagi sahabat Harbun yang sudah pernah ke Rumah Sakit Harapan Bunda, yang khususnya pernah ke dokter Bayu mungkin sudah nggak asing lagi nih. Tapi yang belum pernah ketemu sama dokter Bayu, kita tampilin ini ya dok, foto dokter Bayu tanpa masker ya. Oh ya. Oke, itu dia ya. Udah gak penasaran lagi kan? Langsung ke tema podcast hari ini ya dok. Oke. Ya, kita akan bahas lebih aman dan nyaman dengan ERAX, persalinan minimal rasa sakit. Ya, ERAX dokter ini karena ini baru ya dok, ERAX ini ya dok ya? Iya, di Rumah Sakit Harapan Bunda baru baru ya, metode baru ini. Ya. Nah ini baru, ini mungkin banyak yang penasaran sih karena udah beberapa yang mungkin yang operasi pakai ERAX ya? Ya udah banyak kok. Banyak ya, dan di sini udah mulai sudah berjalan. banyak ya karena emang model baru, metode baru ya. Nah kita akan membahas dok tentang ERAX itu ya. Ngomongin ERAX dokter, ERAX itu sebenarnya apa sih dok? Oke, ya jadi ERAX itu sebenarnya sebuah metode untuk singkatannya sendiri itu adalah Enhanced Recovery After Cesarean Section. Jadi di sini kita memodifikasi operasi sehingga operasi itu tidak menimbulkan rasa nyeri yang berlebihan gitu. Jadi masih nyaman lah buat pasien-pasien ya. Gitu. Okay. Nah sebenarnya operasi ini, metode ini bukan metode yang baru ditemukan sekarang ini. Sebenarnya awalnya itu dari tahun sekitar 1970-an lah. Oh, udah lama dok ya? Awalnya itu dokter bedah yang awalnya pakai. Kemudian dimodifikasi oleh dokter-dokter kebidanan. Akhirnya adalah metode ERAX ini gitu. Jadi metode ERAX ini dia metode yang mempersiapkan ibu hamil untuk bisa melahirkan secara sesar gitu ya, dengan ya rasa nyeri yang seminimal mungkin. Gitu. Oh berarti sama sebenarnya operasinya sama aja sesar dok ya, cuma penyembuhannya lebih. Ya jadi kalau operasinya sendiri sama seperti sesar gitu ya, tapi kita ada persiapan di awal, kemudian pada saat melakukan operasi kita juga ada obat-obatan yang berbeda, dan setelah operasinya pun juga berbeda gitu. Oke gitu. Jadi sebenarnya sama kayak sesar, cuma dimodifikasi supaya rasanya minimal rasa sakitnya dan proses penyembuhannya lebih cepat gitu ya. Kalau dari pengalaman sama dari jurnal, dari buku-buku memang pada umumnya itu kalau operasi sesar seperti biasa gitu ya, itu yang konvensional ya dok ya. Yang konvensional itu mungkin sekitar 2-3 hari lah. 2-3 hari udah bisa mulai penyembuhan gitu. 2-3 hari. 3 hari. Tapi kalau dengan ERAX itu kalau optimal itu 1 hari pun udah bisa pulang malah. Oh gitu. Cepet dong ya. Iya, jadi ada pasien-pasien yang selesai operasi udah bisa pindah ke kasurnya sendiri gitu. Terus udah bisa kamar mandi langsung. Iya. Gitu. Kalau sehari bisa normal, wah ini makin banyak nih dokter yang lain. Iya gitu. Jadi memang kalau di penelitian itu dibilang bisa mengurangi rasa nyerinya itu sampai setengah lebih lah. Oh, setengah lebih. Rasa nyeri yang ini jadi ibu-ibu muda mungkin yang di awal-awalnya takut ya, dihantui rasa takut, mungkin pakai metode ini wah mau bantu banget loh ya. Bahkan nanti baru lahiran udah lahiran lagi. Iya, jadi memang kalau sebenarnya kan nggak ada ibu-ibu yang mau melahirkan sesar sebenarnya. Jadi semuanya pasti ingin normal, semuanya ingin sehat lah ibu dan bayinya. Tapi ada saatnya memang
nggak ada pilihan lain kecuali operasi sesar. Ada kondisi gitu. tertentu ya dok yang diwajibkan sesar dok karena ya? memang kondisi ibu atau yang membahayakan bayi lah. Nah oleh karena itu di harapan bunda nggak mau membuat kesan kalaupun sesar harus sesar, nggak mau ngebuat kesannya seperti akan sakit kemudian nanti nggak sembuh-sembuh. Iya, benar-benar. Jadi kita mencoba dengan dokter anestesi dengan tim perawat, kemudian dengan dokter anak untuk membuat gimana sih caranya biar ibu hamil kalaupun harus operasi sesar paling nggak sakit-sakit banget lah. Iya gitu. benar. Kan jadi kan ya saya anggap misalnya kayak istri saya misalnya terpaksa harus melahirkan sesar kan saya nggak mau ngelihat istri saya kesakitan gitu. Jadi itu sih pinginnya pasien-pasien yang di sini bisa ada pilihan lah untuk kadang pernah dengar juga trauma nih masih sakit nih jahitannya udah berapa lama gitu kan dok ya. Ya gitu. Jadi memang nanti kalau mau optimal kontrol ke sini rutin gitu ya ke rumah sakit. Jadi nanti ada vitamin, kemudian ada obat yang perlu dipersiapkan, terus kemudian sampai setelah operasi bisa insya Allah lah bisa hasilnya bagus. Oke dokter, ngomongin tadi ERAX tuh dari pengertian sampai panjang banget. Tapi ngomongin kelebihannya, berarti tadi itu kelebihannya ya 12 jamnya udah boleh pulang ya dok ya, udah boleh pulang. 12 jam ya, 24 jam apa? 24 jam satu hari udah boleh pulang. Kemudian apalagi dok, ada lagi kelebihan yang lebih kalau yang kelebihan yang paling dirasakan sih pertama mobilisasi ya. Mobilisasinya gimana tuh? Mobilisasi itu jadi ibunya bisa gerak setelah operasinya tuh lebih cepat. Oh langsung. Gitu. Jadi makanya tadi saya bilang biasanya 3 jam sampai 6 jam tuh udah bisa kamar mandi, udah bisa jalan. Iya, gitu. Keren juga. Tapi biasanya kalau kita jenguk gitu ya, ke rumah sakit kan kadang abis operasi tiduran lama, sakit, gerak aja sakit, miring sakit, duduk sakit gitu kan. Nah kalau dengan ini mobilisasinya lebih cepat. Pertama itu, terus kedua nyerinya juga tadi saya udah bilang bisa berkurang lebih dari setengahnya lah. 50%-nya. Kemudian karena mobilisasinya bagus, gerakannya cepet bangun, nyerinya sakit, akibatnya biasanya ASI-nya lebih lancar dia. Oh gitu, ngaruh ya dok ya? Ngaruh karena kan nyeri itu bisa mengurangi produksi ASI gitu. Tuh, jadi bayinya cepet ASI juga. ASI-nya bisa cepet keluar lancar bener, karena kan dia nggak ngerasain sakit kan. Lebih ngaruh juga ternyata ya. Ngerasain ASI lebih lancar, terus kemudian perdarahannya juga lebih sedikit lah. Jadi komplikasi setelahnya lebih bagus gitu. Tapi kalau kayak jahitan semuanya itu sama ya dok ya, kayak nama ya? Jahitan ada beberapa modifikasi sih. Modifikasi. Gitu. Ada perbedaan juga lah. Perbedaan juga ya. Oke, itu ngomongin kelebihannya tadi. Kalau ngomongin ini dok, tadi kan udah beberapa juga kita bedain dari ERAX sama yang konvensional tadi ya. Terutama perbedaannya dari kelebihannya tadi lah ya. Lebih cepat sembuh, lebih lebih bisa cepat beraktivitas ya. Ada nggak dok yang kelebihan lainnya dari yang konvensional, ataukah kalau yang dulu bilangnya kalau operasi yang sesar dulu bisa cuma 3 kali nih maksimal operasi. Kalau ini kalau untuk batas operasinya sih sama saja sebenarnya. Batasnya itu memang 3 kali. 3 kali. Tapi kalau yang dulu pertama yang pakai sesar yang biasa, yang kedua nanti ERAX bisa ya? Oh nggak masalah. Jadi bukan harus yang pertama kali langsung ERAX. Oke, terus dulu misalkan ya pokoknya tergantung kondisinya ya dok ya. Apakah dia tadi bilang normal, apakah dia sesar tadi kan, karena kan nggak menutup kemungkinan yang pertama sesar, kedua normal atau ya kan. Memang kalau habis sesar nggak harus selanjutnya sesar memang gitu. Keadaan lah ya bayi atau ibunya nanti, ya. Tergantung kondisi kehamilan berikutnya. Oke dok. Kriteria nih dok, pasien apa sih dok yang bisa dilakuin yang tindakan ERAX tadi dok? Kalau pada pasien-pasien yang optimal lah ya, optimal ya. Untuk ERAX itu biasanya pasien-pasien yang tidak ada penyulit yang berat dia biasanya. Jadi penyulit berat tuh misalnya darah tinggi atau penyakit jantung gitu ya, atau misalnya penyakit-penyakit yang kayak saraf, penyakit-penyakit berat seperti itulah. Tetap ya dok ya. Terus yang kedua, kalau mau optimal memang harus ada persiapan seperti puasa. Tetap ya dok, puasa dulu ya. Puasa dulu. Jadi kalau misalnya ada pasien yang
datang harus dioperasi saat itu juga. Itu nggak bisa memang. Itu karena nanti nggak optimal dia dalam menjalankan. Ya bisa dibius dengan metode ERAX itu bisa, tapi nyerinya terus kemudian mobilisasinya hampir sama lah kayak sesar biasa. Kan makanya tadi saya bilang persiapan sebelum, kemudian saat operasi dan sesudahnya. Gitu. Oh ya benar. Kalau tiba-tiba datang misalkan udah mulus-mulus mau ERAX ya harus kalau misalnya datang mulus-mulus tapi istilahnya masih bisa ada nunggu waktu untuk ya, puasa, kemudian ada dikasih obat dulu, vitamin. Nanti insya Allah pokoknya intinya obat persiapannya masuk dulu lah, itu mungkin bisa maksimal. Tapi kalau enggak ya sesar seperti biasa juga ya, tetap bisa lahirin juga sih sama Nanti bukannya nggak bisa ngelahirin, tapi tetap aja. Iya. Oke, ini Dok, kalau misalkan bener apa rangkaiannya gimana Dok? Kalau misalkan pasien yang sesar nih, yang ERAX tadi ya, apakah dia ke poli dulu atau ini Dok yang normalnya ke poli kandungan dulu atau kalau ya tadi saya bilang kan kalau mau hasilnya optimal maksimal memang kontrol dulu ke poli kandungan, jadi ada persiapan untuk nutrisinya, kemudian untuk persiapan darahnya gitu ya, misalnya datang dengan kelainan posisi lah sehingga harus lakukan sesar, jadi kita bisa persiapin di polinya dulu. Gitu. Dia ketahuan ya kayak bisa diprediksi lah. Ya, prediksi. Bisa diprediksi. Nah, jadi ya perlu persiapan juga tadi yang bilang. Ya, persiapan. Kalau misalkan sebelum lahiran tuh Dok biasanya bagusnya berapa lama Dok sebelum ini? Cuma sehari aja. Jadi pasien baru masuk ke poli terus dirawat sehari, operasi sehari lagi gitu ya? Iya, biasanya jadi gitu. 2 hari ya jadinya? Iya, biasanya bisa di hari yang sama bisa. Bisa di hari yang sama, asalkan waktunya persiapannya lebih lebih lama tadi. Jadi nggak menunggu besoknya lagi. Iya, enggak. Jadi misalnya datang sudah dalam kondisi misalnya udah puasa kayak gitu. Jadi udah puasa, jadi nanti persiapannya bisa lebih cepat untuk tindakan. Gitu. Oke. Ini kan udah beberapa pasien nih Dok ya yang ERAX. Biasanya ini nggak sih Dok, mereka tuh banyak ini kan metode baru, mereka banyak tanya gak sih Dok, banyak Dok ini metode baru, jadi ragu gitu nggak sih Dok? Iya sih ya, ada juga yang udah tahu ada juga yang belum, ada juga yang karena baru pertama kali operasi jadi nggak tahu kayak gimana sebenarnya rasa ininya rasa sakitnya. Tapi ibu muda ya, ibu baru ya. Biasa masih baru pertama kali. Tapi kebanyakan dari mereka juga begitu hari ini operasi, besoknya juga udah Dok saya boleh pulang nggak? Dok saya boleh pulang nggak? Gitu. Udah nanyain ya. Iya. Jadi perawat-perawat sendiri pun juga di sini agak kaget malah. Gitu. Karena kan biasanya 2 hari, hari kemudian baru pulang. Ini kok sehari udah bisa pulang gitu. Iya benar. Itu ini ngaruh nggak Dok? Yang kan kadang-kadang ada yang manja Dok ya, manja. Kadang-kadang takut gerak, takut sakit. Tapi ada juga nggak Dok kayak gitu pakai ERAX ya? Enggak sih, alhamdulillah sih sejauh ini bagus juga. Iya kan kadang-kadang Bu udah boleh gerak, takut. Iya, tapi enggak kok. Pada akhirnya dia kan nyoba gerak juga kan. Nyoba gerak dan karena seperti biasa aja normal. Akhirnya ya gerak juga. Biasa aja ya, benar-benar. Oke Dokter, ini bisa dipastikan nggak sih Dok kalau misalkan bener-bener ERAX itu nggak ada rasa sakitnya sama sekali? Kan pasti ada yang penasaran, namanya operasi kan. Ya, sebenarnya kalau dibilang nggak ada sakit sama sekali sih, ya nggak bener juga ya. Iya, benar. Memang ada rasa sakit, tapi minimal lah. Minimal gitu. Biasanya mungkin kalau ada skala nyeri itu namanya McGill ya. McGill normalnya itu kalau ibu-ibu mau melahirkan normal, itu skala nyerinya tuh di 35 lah. Dari berapa? Dari 0 sampai 50. 0 sampai 50 dia di 35. Oh ya udah lebih dari setengah lah ya. Lebih dari setengah, 40. Kalau mau dibuat gambarannya sebenarnya nyeri apa? Nyeri sakit gigi yang kita nggak bisa tidur itu di angka 20. Lebih lagi lebih nyeri lagi memang. Itu udah nggak bisa tidur katanya. Atau misalnya nyeri kebakar. Kalau kita kena kebakar itu di angka 30. Tapi lebih dari itu lagi. Kalau 40 ke atas itu maaf kayak nyeri ke ini. Kena apa?
kayak amputasi gitu loh. Oh. Itu tuh nyeri banget. Nah, nyeri ibu hamil itu melahirkan itu di 35. Jadi sebenarnya ibu-ibu mau melahirkan itu mengalami rasa nyeri yang luar biasa sebenarnya gitu. Kayak perjuangan ibu. Perjuangannya. Nah, apalagi dengan sesar biasanya nyerinya double gitu. Jadi makanya kita dengan metode RX ini bisa menurunkan rasa nyeri itu yang tadi saya bilang bisa sampai setengahnya lah. Tadi yang 40 jadi 20. Jadi insya Allah sih bisa lebih nyaman lah. Gitu. Lumayan tuh 40. Bahkan ada yang bilang kalau nyeri dengan metode RX ini lebih nyaman dibandingkan ini persalinan normal. Iya benar-benar. Makanya makin canggih aja ya lama-lama dok ya. Nanti lama-lama nggak tahu deh model gimana lagi tuh. Ya namanya juga kan kalau kita fokus ke kenyamanan pasien pasti. Benar-benar. Iya benar sih. Ya jadi Sobat Harbun jangan ragu nih buat operasi ERAX ya, ERAX di Rumah Sakit Harapan Bunda udah ada, bisa pakai BPJS lagi dok ya? Iya. Jadi bisa pakai BPJS maupun BPJS kelas 3, kelas 2, kelas 1, mau bantuan atau mandiri istilahnya ya, itu bisa istilahnya kita nggak ngebeda-bedain pasien lah di Rumah Sakit Harapan Bunda ini. Tuh, bisa pakai BPJS lagi. Udah kalau misalkan mau lahiran minta rujukan terus ke Rumah Sakit Harapan Bunda. Silakan Dokter Bayu deh, udah ERAX. Tapi memang kembali lagi sih kalau dari kita menyarankan memang yang terbaik itu memang persalinan secara normal dulu, benar, gitu. Jadi dulu. jangan istilahnya karena ada metode ini udah saya nggak mau sakit-sakit lah, saya mau operasi aja gitu, karena cepet ya. Biar cepat gitu, biar nggak ngerasain mules gitu. Ya emang benar nggak terlalu sakit, tapi namanya operasi kan ada resiko yang lebih besar dibanding normal. Ya tetap lah. Terakhir lah. Iya. Kalaupun harus ada jalan terakhir, paling nggak jalan terakhirnya itu nyaman. Nyaman gitu. Bener ya. Tapi kalau ada jalan utama ya pertama dulu lah. Iya. Kalau nggak bisa ya terpaksa operasi mau gimana lagi. Gitu Sahabat Harbun. Nah banyak kan tentang ERAX aja banyak dok. Ini bisa nih Sahabat Harbun. Bisa nego nih dok di rumah dok, buat istri dok. Tambah lagi. Oke dokter, itu tadi ngomong ERAX. Nah terus tentunya kalau Sahabat Harbun jangan lupa juga nih kalau lahiran di Rumah Sakit Harapan Bunda ada paket baby newborn loh ya, ada paket baby newborn. Jadi nanti Sahabat Harbun yang baru lahiran bayinya bisa langsung dipoto di Rumah Sakit Harapan Bunda. Jadi pulang itu udah bawa foto bayinya. Nih contohnya nih kayak gini nih. Ya, nah contohnya kayak gitu. Jadi nggak perlu ribet-ribet lagi pulang cari tukang foto dulu, setting dulu, ngatur-ngatur bayinya dulu, nggak perlu ribet. Mendingan lahiran di Rumah Sakit Harapan Bunda pulang udah bawa foto bayinya. Jadi nanti kalau misalkan bayinya udah gede dok, nanya Bunda itu apa itu loh, ini loh nak, ini foto kamu waktu masih kecil waktu lahiran di Rumah Sakit Harapan Bunda. Dokter tadi seru banget sih ngomongin ERAX dok ya. Banyak banget mungkin yang penasaran tadi ngomongin ERAX karena model baru juga ya, sebenarnya sama aja kayak sesar, cuma metode penyembuhannya atau rasa sakitnya lebih minimal lah ya. Oke dokter, dokter nih udah berapa lama nih dok sebagai dokter kandungan kebidanan di Rumah Sakit Harapan Bunda? Saya sebenarnya saya dulu pernah jadi dokter umum di sini dulu. Umum ya, dok? Udah lama ya dok ya? Dulu tahun 2009 lah. Udah lama banget dok. Saya udah lahir belum itu ya? 2009 sampai 2012 waktu itu saya di sini gitu. Kemudian saya sekolah di Bandung ya, di Universitas Pajajaran. Kemudian tahun 2017 akhir, 2018 awal ya alhamdulillah masih berjodoh dengan Rumah Sakit Harapan Bunda. Tapi emang aslinya Lampung atau? Enggak, saya dari Semarang saya. Oh Semarang, tapi kuliahnya di Bandung kuliahnya di Bandung, terus merantau lagi ke Jakarta. Ke Lampung. Oh gitu, jadi pindah-pindah dong ya. Tapi ini sekarang tinggalnya di Lampung Tengah atau di mana? Di Lampung Tengah disediain tempat ada, di Bandar Lampung ada. Di Bandar Lampung. Tapi sering stay-nya di Lampung Tengah ya? Iya. Kirain di Bandar Lampung pulang pergi gitu dok? Enggak. Ya, kalau weekend paling. Weekend ya, lumayan di Bandar Lampung. Tapi udah ada tol sih dok, cepat. Iya, tol cepat. Oke dokter, dokter Bayu ini praktek di Rumah Sakit Harapan Bunda setiap Senin sampai Jumat jam berapa? Jam
Setiap Senin sampai Sabtu. Oh, sampai Sabtu ya. Kalau Senin sampai Jumat tuh jam 10 sampai jam 4 ya. Sabtunya jam 10 sampai jam 2. Sampai jam 2. Ini tadi baru selesai praktek kita culik, Dok. Habis operasi juga kita culik, Dok. Buat sharing soalnya sahabat Harbun banyak yang tanya, bener, Dok. Banyak sama Dokter Bayu dong, banyak requestnya udah kita wujudin. Mungkin tadi ada beberapa pertanyaan yang udah dijawab sama Dokter Bayu. Tapi kalau misalkan ada yang penasaran mau tanya-tanya lagi sama Dokter Bayu, kita boleh tampilin nggak Instagramnya, Dok? Mungkin nanti ada yang DM. Oh iya. Boleh. Nanti kita tampilin bawah sini ya, di bawah ya Dokter Bayu ya. Oke, jangan lupa juga Instagram saya ya di sini ya. Oke, Dokter. Mungkin pesan-pesan Dokter buat sahabat Harbun yang di rumah tentang Erax ini gimana, Dok? Ya, jadi kembali lagi kalau persalinan itu sebenarnya sebuah perjalanan lah ya, perjalanan bagi seorang ibu dan suami sebenarnya untuk bisa istilahnya menjalani proses kehamilan, kemudian persalinan dengan baik lah ya. Semua orang pasti ingin anaknya sehat, ibunya sehat, lahir normal, kemudian semua berjalan lancar. Nah, jadi insya Allah ibu-ibu yang mendengarkan bisa usaha. Salah satu ikhtiar usahanya adalah ya dengan kontrol rutin, bisa ke rumah sakit harapan bunda atau mungkin ke bidan dekat rumah kalau memang minimal bidan, Dok ya. Kalau memang jauh gitu. Jadi itu ada satu usaha untuk perjalanan dalam kehamilannya ini bisa bisa lancar lah, bisa normal. Dan kalaupun ternyata tidak sesuai yang diharapkan gitu ya, misalnya ternyata harus ada tindakan operasi untuk menyelamatkan ibu atau bayi, paling nggak bisa jadi metode yang dijalankan di rumah sakit harapan bunda ini jadi metode pilihan, karena bisa insya Allah bisa memberikan kenyamanan yang lebih buat pasiennya. Pilihan dan kenyamanan lah intinya buat semuanya lah ya, buat pasiennya terutama, biar nggak trauma lah nanti buat yang kedua, buat ketiga. Oke, makasih Dokter waktunya. Nanti mungkin lain waktu kita bisa ngobrol-ngobrol lagi, sharing tentang apa ya, mungkin nanti siapa tahu ada metode terbaru lagi atau ngobrolin apa ya, Dok ya. Makasih waktunya. Mungkin lain waktu ketemu lagi, Dokter ya. Oke, bagi sahabat Harbun jangan lupa untuk terus follow sosial media kami dan subscribe YouTube channel ini untuk info-info terbaru dari Rumah Sakit Harapan Bunda dan dari sahabat Harbun ya. Pergi arisan bersama alumni mencari alamat penjual asinan. Cukup sekian podcast hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Nah.